Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita memasuki bulan Maret. Di akhir Maret nanti kita bersama-sama akan merayakan Paskah. Dalam merayakan Paskah kita itu memperingati kematian Tuhan Yesus dengan penderitaannya yang luar biasa dan kebangkitannya. Paskah itu sebetulnya berbicara tentang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa buat saudara dan buat saya. Memasuki tahun 2013, Tuhan memberikan tema. Tahun 2013 adalah tahun pemulihan seutuhnya. Entering the next level. Pemulihan itu berarti yang tadi tidak baik dibuat jadi baik. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara tidak baik keadaannya dalam hal kesehatan saudara. Hubungan dalam keluarga kurang baik. Bisnis saudara kurang baik. Hubungan saudara dengan Tuhan kurang baik. Tapi pemulihan itu berarti saudara akan dibuat jadi baik. Katakan amin. Saudara, pemulihan kita yang pertama-tama dengan Tuhan pada waktu kita itu mengalami kelahiran baru. Nah saudara, kita tuh akan dipulihkan seutuhnya. Artinya apa? Kita akan dipulihkan. Akhirnya menjadi serupa dengan gambar Yesus. Untuk itu kita akan dibawa naik step by step ke level yang lebih tinggi. Itu artinya entering the next level. Saudara, ini satu proses. Kita tuh dimuliakan. Dan saya berdoa, pada waktu proses itu datang dalam kehidupan kita, jangan kita lari. Oleh karena itu, ayat emas kita memasuki tahun 2013, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Kalau kita melakukan itu, Tuhan janjikan berkat, hadiah buat saudara, buat saya, dari Efesus 3 ayat 20. Saudara, kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, kita minta, atau yang kita pikirkan. Tuhan Yesus itu baik. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ada satu hal yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di dalam dunia ini, yaitu ketika Dia melakukan peperangan rohani melawan iblis. Tuhan Yesus dicobai. Dan berita gembira buat saudara dan saya, Tuhan Yesus menang. Karena Tuhan Yesus menang, maka saudara dan saya harus keluar jadi pemenang. Katakan amin. Saudara, pada waktu itu ada 3 jurus yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Jurus yang pertama itu iblis berusaha meyakinkan Tuhan Yesus bahwa prioritas dalam kehidupan di dunia ini itu adalah mencari roti. Itu tidak benar. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Tuhan Yesus berkata, "Hei iblis, ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi hal yang kedua, pada waktu itu dikatakan kita diajar seolah-olah oleh iblis untuk mencobai Tuhan. Tapi dengan tegas Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, hari-hari ini saya lihat banyak anak-anak Tuhan yang mencobai Tuhan. Karena memperkecil arti pertobatan terhadap dosa. Mereka selalu berkata, oh gak apa-apa, lakukan ini. Kamu tetap dalam kasih karunia Tuhan. Oh gak apa-apa, mencobai Tuhan. Hati-hati. Ini yang diajarkan iblis. Dan hal yang ketiga yang diajarkan iblis,
Pada waktu itu, dia memperlihatkan kerajaan dunia serta kegemerlapannya. Dan dia berani berkata kepada Tuhan Yesus, semuanya akan aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Sebab semua ini sudah diberikan kepadaku. Saudara, tapi dengan tegas Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, hai iblis, enyahlah engkau. Sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja, tidak menyembah yang lain, apalagi menyembah engkau. Saudara, setelah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan iblis itu mundur. Tapi dikatakan dia menunggu waktu yang tepat. Jadi saudara, dalam peperangan rohani, hati-hati. Mungkin hari ini saudara sudah memenangkan pertempuran, tapi saudara harus tahu bahwa dia mundur, bukan untuk tidak kembali. Dia akan kembali pada waktu yang tepat. Saya mau beritahu pada saudara, tahun 2013 ini adalah tahun peperangan rohani yang dahsyat. Saudara, tadi dikatakan iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, semua ini telah diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan? Jawabannya, yang memberikan itu adalah manusia. Manusia yang memberikan. Sebab kalau sudah membaca di Kejadian 1 ayat 26 saya dengan 28, di situ dengan jelas mandat yang untuk menguasai bumi dan isinya itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tapi gara-gara manusia menuruti perkataan iblis, artinya menyembah iblis, mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang untuk dimakan. Mereka menjadi budaknya iblis. Mereka jatuh dalam dosa. Dan segala mandat yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menguasai dunia beralih kepada iblis. Jadi iblis penguasa daripada dunia ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Sebab kalau manusia yang menghilangkan mandat tadi diberikan kepada iblis, maka manusia pula lah yang harus mengambil alih. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia sebagai anak manusia, lahir dari perawan Maria. Jadi dia berarti Tuhan Yesus 100% manusia. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Berarti dia juga 100% Allah. Saudara, sebagai manusia yang tidak berdosa, dengan darahnya, ia menebus kembali apa yang telah dihilangkan oleh manusia. Saudara, Tuhan Yesus berkata ketika dia akan naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, siapa murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? Sudah boleh angkat tangan. Saya juga muridnya. Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa itu muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini perintah daripada Tuhan Yesus. Kita harus merebut kembali daerah-daerah yang tadinya memang sudah diberikan kepada manusia untuk menguasainya. Saudara, Tuhan itu berbicara begitu kuat kepada saya. Itu diumpamakan seperti Yosua yang merebut tanah-tanah perjanjian. Dan kita tahu daerah yang ditaklukkan yang pertama itu adalah benteng Yerikho. Mereka mengelilingi benteng Yerikho 13 kali. Setiap kali dengan shofar yang terus menerus ditiup. Itu berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Dan ini saudara, perintah Tuhan kepada kita. Bahwa mulai Maret ini, minggu ketiga dan minggu keempat, Kul mulai akan mengadakan doa keliling. Dan saya percaya Tuhan menyuruh kita merebut kembali. Saudara, kita tahu proyek My Home, di mana kita diminta untuk berdoa untuk jalan-jalan di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, di tempat pekerjaan kita. Tetapi ini lebih ke arah pasukan. Semua sama. Dan mari, saya percaya, sekarang kita rebut daerah-daerah yang tadinya memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi sekarang Tuhan Yesus yang mendapatkan otoritas untuk itu. Dan itu diserahkan kepada kita untuk menyelesaikan. Dan nanti saya percaya, pada waktu dia datang untuk kali yang kedua, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Saudara,
Mari, saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami peperangan rohani yang dahsyat. Biarlah mereka keluar sebagai pemenang. Hamba berdoa buat mereka ya Tuhan. Hamba berdoa buat mereka. Mereka keluar sebagai pemenang. Mereka mendapat pemulihan seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.